Selamat datang di perkuliahan Oceanografi Kimia, program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu produktivitas primer. Konten yang akan kita bahas pada video ini terdiri dari definisi produktivitas primer, kemudian cara mengukur produktivitas primer, faktor yang mempengaruhi produktivitas primer, kemudian variasi geografis produktivitas primer, termasuk di dalamnya perbedaan produktivitas primer di daerah inshore dan coastal, dan juga secara global. Video kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian, di mana masing-masing bagian terdiri dari kurang lebih 15 menit pemaparan teori. Semua kehidupan di laut itu tergantung pada produksi bahan organik yang dilakukan oleh produser. Di laut, produser itu terdiri dari fitoplankton. Dan proses fotosintesis ini dilakukan dengan memanfaatkan energi yang berasal dari sinar matahari. Ada dua jenis proses untuk menghasilkan energi. Yang pertama itu adalah fotosintesis dan yang kedua kemosintesis. Perbedaannya, pada fotosintesis dilakukan oleh tanaman, sedangkan kemosintesis dilakukan oleh bakteria. Pada fotosintesis, tanaman menangkap energi dari sinar matahari bersama dengan karbon dioksida dan molekul air untuk menghasilkan energi dalam bentuk glukosa atau C6H12O6 dan hasil sampingannya adalah oksigen. Sedangkan dalam proses kemosintesis, bakteri memanfaatkan senyawa kimia dalam bentuk gas H2S atau hidrogen sulfida bersama dengan karbon dioksida dan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk CH2O bersama dengan senyawa sulfat dan juga molekul air. Proses kemosintesis biasanya terjadi pada ekosistem di mana sinar matahari sudah tidak ada, misalnya pada ekosistem di laut dalam. Ada tiga istilah penting saat kita membahas tentang produktivitas primer. Itu yang pertama adalah gross primary productivity atau produktivitas primer kotor. Itu adalah jumlah total energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis atau produktivitas primer. Kemudian ada respirasi, yaitu jumlah energi yang dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri dalam proses respirasi atau mengeluarkan CO2. Kemudian ada net primary productivity atau produktivitas primer bersih. Ini didapatkan dari jumlah total energi yang telah dihasilkan oleh tanaman dikurangi dengan energi yang digunakan sendiri oleh tanaman itu. Sehingga net primary productivity ini adalah energi yang bisa dimanfaatkan oleh organisme lain pada trophic level di atasnya. Primary productivity itu dihitung dengan satuan gram karbon per luas area atau volume air laut, dalam hal ini luas area meter persegi per tahun. Berikut menggambarkan global pattern atau pola umum produktivitas primer di dunia yang melingkupi keseluruhan samudra di dunia. Produktivitas primer dihitung dari konsentrasi klorofil A. Dan di sini kita bisa lihat perbedaan warna yang menunjukkan warna merah itu adalah wilayah dengan produktivitas primer tinggi, dan warna biru atau violet adalah wilayah dengan produktivitas primer yang rendah. Dari sini kita bisa melihat bahwa daerah tropis dan subtropis itu bisa terkategori sebagai daerah dengan produktivitas primer rendah. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya misalnya intensitas sinar matahari, musim,
dan juga keberadaan fitoplankton. Selain itu, pergerakan massa air seperti adanya upwelling atau downwelling juga mempengaruhi produktivitas primer. Dan produktivitas primer cukup tinggi itu bisa kita temukan di daerah mendekati kutub baik utara maupun selatan yang bisa dikaitkan dengan faktor intensitas sinar matahari dan juga pergerakan massa air. Dalam menjelaskan terkait dengan produktivitas primer, fotosintesis selalu berhubungan dengan kedalaman suatu perairan. Jadi, fotosintesis umumnya akan terjadi pada wilayah yang mendapat intensitas sinar matahari. Namun, fotosintesis tidak bisa terjadi maksimum pada kedalaman 0 meter atau di permukaan. Meskipun sinar matahari melimpah di permukaan, namun karena tingginya intensitas sinar matahari juga dapat berpotensi untuk menghambat laju proses fotosintesis. Sehingga fotosintesis maksimum itu biasanya terjadi pada kedalaman beberapa meter di bawah permukaan laut. Di sini dikategorikan dengan wilayah puncak grafik berwarna hijau sebagai depth of greatest productivity. Kemudian semakin bertambah kedalaman, semakin berkurang intensitas sinar matahari, sehingga mempengaruhi proses fotosintesis yang semakin menurun. Sampai pada kedalaman tertentu dikenal dengan istilah compensation depth, atau kedalaman di mana tingkat respirasi tanaman itu sama dengan energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Artinya pada kedalaman kompensasi ini, energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri. Tidak ada kelebihan energi yang bisa digunakan oleh organisme pada tingkat tropik level di atasnya. Dan kedalaman ini biasanya terjadi pada kedalaman yang sudah tidak mendapat sinar matahari. Oleh karena itu, saat kita berbicara compensation depth, itu juga berkaitan dengan compensation intensity. Jadi, pada intensitas berapakah, pada intensitas sinar matahari berapakah fotosintesis itu masih bisa berlangsung, namun sama dengan respirasi. Dan itu terjadi pada 1% of the surface light. Artinya berada sekitar 1% bottom of euphoric zone. Semakin ke bawah sudah tidak ada lagi fotosintesis, yang ada hanya respirasi. Dan semakin ke bawah bisa kemungkinan terjadi oksigen minimum zone. Nah, dari gambar di atas ini kita bisa melihat perbedaan antara GPP, NPP, dan juga respirasi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur produktivitas primer, itu terdiri dari metode botol gelap dan terang, kemudian metode karbon 14 atau isotop karbon, dan metode optical assessment menggunakan satelit imaging dan bio-optical methods. Metode botol gelap dan terang itu adalah metode paling tradisional yang sering digunakan untuk mengukur produktivitas primer. Dalam metode ini ada dua asumsi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah pada kondisi pengukuran yang dilakukan pada kondisi sampel air pada kedua botol itu diasumsikan sama. Kemudian metode ini hanya bisa diterapkan pada sampel air yang berasal dari perairan dengan asumsi hanya terjadi aktivitas fotosintesis. Nah, dalam metode ini sebelumnya kita memiliki sampel air pada kedalaman tertentu, dan biasanya kedalaman ini ditetapkan dari perbedaan intensitas sinar matahari. Jadi sampel air diambil pada beberapa kedalaman, kemudian dihitung terlebih dahulu berapa konsentrasi awal oksigennya. Setelah diketahui konsentrasi awal oksigen, masing-masing botol diisi sampel air tersebut. Kemudian diletakkan kembali pada kedalaman sampel air itu berasal. Diletakkan selama beberapa waktu. Kemudian sampel botol ini diangkat dan dihitung kembali kandungan oksigennya. Nah,
pada botol terang dengan asumsi masih ada sinar matahari, maka fotosintesis berlangsung dan terjadi peningkatan jumlah oksigen. Namun pada botol gelap dengan kondisi gelap tidak ada sinar matahari, diasumsikan fitoplankton tidak melakukan fotosintesis, namun melakukan respirasi. Sebagai contoh, misalnya pada kondisi awal kita memiliki sampel air dengan konsentrasi oksigen 8 mg per liter. Semua sampel air memiliki konsentrasi 8 mg per liter. Kemudian sampel air itu kita masukkan ke dalam botol gelap dan terang, kita kembalikan pada kedalamannya, dan setelah beberapa saat kita hitung. Ternyata pada botol terang karena mendapat sinar matahari terjadi peningkatan jumlah oksigen menjadi 10 mg per liter. Namun pada botol gelap, karena tidak terjadi aktivitas fotosintesis, yang terjadi adalah proses respirasi, oksigennya berkurang menjadi 5 mg per liter. Nah, dari angka ini kita bisa menghitung berapakah net productivity-nya. Net productivity bisa dihitung dari perbedaan jumlah oksigen di awal dan di akhir. Jadi awalnya ada 8 mg per liter, ada proses fotosintesis sehingga terjadi peningkatan 2 mg per liter. Nah, itu disebut dengan net primary productivity. Nah, dari botol gelap itu kita bisa menghitung respirasi. Jadi awalnya ada 8 mg per liter oksigen, tidak terjadi fotosintesis namun terjadi respirasi sehingga oksigen berkurang menjadi 5 mg per liter. Artinya ada pemanfaatan 3 mg per liter oksigen dari botol gelap. Nah, dari sini kita bisa tahu NPP senilai 2 mg per liter, respirasi 3 mg per liter. Dan kita bisa menghitung GPP-nya, yaitu NPP plus respirasi 2 ditambah 3 mg per liter, jadi 5 mg per liter. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana produktivitas primer itu dihitung dengan menggunakan botol gelap dan terang. Selanjutnya adalah metode karbon 14. Jadi perbedaan metode karbon 14 dengan botol gelap dan terang adalah dalam konteks kalau botol gelap dan terang itu menghitung produktivitas primer berdasarkan keberadaan oksigen, sedangkan metode karbon 14 itu menghitung produktivitas primer berdasarkan uptake atau penyerapan karbon yang dilakukan oleh fitoplankton. Kenapa kita menggunakan karbon? Karena sebenarnya dalam proses fotosintesis, fitoplankton menyerap karbon dioksida dari atmosfer bersama dengan sinar matahari. Nah, proses ini kemudian dilakukan dengan menambahkan unsur radioaktif karbon 14 atau bikarbonat pada konsentrasi tertentu pada sampel air kita yang sebelumnya sudah kita hitung terlebih dahulu keberadaan karbon 14-nya. Nah, seperti botol gelap dan terang, metode ini juga menginkubasi botol yang berisi sampel yang sudah ditambahkan radioaktif karbon 14 pada periode waktu tertentu. Setelah itu dilakukan penyaringan sampel air menggunakan fine membrane filter, biasanya dengan ukuran 2 mikrometer, dan kemudian dihitung tingkat penyerapan unsur karbon 14 yang dilakukan oleh fitoplankton untuk mengetahui produktivitas primernya. Dan ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung. Dari kedua metode itu sebenarnya ditemukan beberapa error. Yang pertama itu berkaitan dengan pertumbuhan bakteri. Karena proses fotosintesis itu mengandalkan fitoplankton, namun bisa jadi bakteri mempengaruhi aktivitas fitoplankton di dalam botol tersebut. Selain itu, fitoplankton yang diletakkan di sebuah botol kecil tertutup itu biasanya akan berproses berbeda dengan fitoplankton yang ada di laut terbuka, sehingga hasilnya mungkin tidak menggambarkan real kondisi fitoplankton di laut terbuka. Selain itu dikatakan juga dua metode ini cukup tidak terlalu sensitif karena rata-rata berkaitan dengan keberadaan bakteri di dalam sampel, kemudian
bisa jadi tidak sensitif pada kondisi sampel yang fitoplanktonnya rendah maupun pada kondisi sampel yang tercemar. Dan error yang terakhir ini berkaitan dengan metode karbon 14 itu bisa jadi dalam proses penyaringan terjadi kerusakan sel fitoplankton sehingga dapat mempengaruhi pengukuran uptake karbon. Nah, karena adanya beberapa error dari metode tradisional in situ yang sudah disebutkan, ada lagi metode yang bisa digunakan untuk mengukur produktivitas primer itu menggunakan optical assessment atau bio-optical methods. Jadi, metode ini menggunakan satelit untuk mengukur tingkat fotosintesis yang berasal dari aktivitas klorofil, fluoresen dari klorofil. Jadi klorofil memiliki kemampuan menyerap energi sinar matahari dan dalam proses penyerapannya klorofil juga akan memancarkan energi atau fluoresens dan energi yang terpancarkan ini yang akan diserap oleh ditangkap oleh satelit untuk kemudian bisa diidentifikasi aktivitas dari klorofil. Nah, instrumen yang digunakan itu ada dua kategori, pulse amplitude modulated atau pump fluorometer dan juga phase repetition rate fluorometer. Untuk yang pump ini mengukur aktivitas pigmen atau klorofil A, sedangkan yang FRR ini mengukur tingkat fluoresens dari klorofil A. Keduanya termasuk metode yang cepat, non-destruktif, dan non-disturbing dalam mengukur produktivitas primer. Selanjutnya bisa ditentukan net primary productivity dari metode ini dengan menghitung berapa banyak nilai klorofil A yang diserap atau disingkat dengan APAR oleh satelit dikali dengan rata-rata intensitas sinar. Nah, ini adalah akhir penjelasan dari video primary production untuk bagian pertama. Kita akan bertemu lagi untuk video bagian kedua untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih.